warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video matematika kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan antar satuan waktu. Yang mana yang akan masuk pembahasan hubungan antar satuan waktu yaitu yang pertama, konversi antar satuan waktu. Kemudian, selain itu kita juga akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan terkait dengan satuan waktu. Kita mulai dari konversi antar satuan waktu. Tahukah kalian satuan waktu apa saja yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Ada satuan tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Tentu saja masih ada beberapa satuan waktu yang lainnya. Sudahkah kita mengisi waktu kita dengan amal salih? Ingatlah selalu, setiap jam, menit, dan waktu yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayo, adakah yang sudah tahu 1 jam sama dengan berapa menit? Atau 1 tahun sama dengan berapa bulan? Nah, untuk mengetahuinya, mari bersama-sama kita belajar tentang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengetahui hubungan antar satuan waktu, tahukah kalian nama-nama bulan dalam 1 tahun? Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi, dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian, bagaimana dengan nama-nama hari dalam seminggu? Apakah kalian mengetahuinya? Ya, betul. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi, dalam 1 minggu ada 7 hari. Coba amati gambar kalender berikut ini. Kalender yang pertama adalah kalender bulan Januari tahun 2019. Kalender kedua adalah bulan Februari tahun 2019. Dan kalender ketiga adalah kalender bulan September tahun 2019. Coba kalian lihat, adakah perbedaan di antara ketiga kalender berikut? Ya, jumlah hari di kalender pertama sebanyak 31 hari. Sedangkan jumlah hari pada kalender kedua sebanyak 28 hari. Dan jumlah hari pada kalender ketiga yaitu 30 hari. Jadi, dalam 1 bulan ada yang terdiri dari 31 hari, 28 hari, dan 30 hari. Jadi, mari kita ambil kesepakatan dalam 1 bulan ada 30 hari. Kemudian, dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Hitungan hari diawali mulai pukul 00 dan diakhiri pukul 24. Jadi, dalam 1 hari ada 24 jam. Coba amati gambar jam berikut ini.
Setiap jarum panjang bergerak dari satu angka ke angka selanjutnya memerlukan waktu 5 menit. Jadi, waktu 1 jam sama dengan jarum panjang bergerak dari angka 12 kembali ke angka 12 lagi, sama dengan 12 dikali 5 menit, sama dengan 60 menit. Berikut ini merupakan konversi waktu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 minggu sama dengan 7 hari. Dan 1 hari sama dengan 24 jam. Sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan konversi waktu. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan latihan 2. Nomor 1A. 3 tahun sama dengan titik-titik bulan. 3 tahun sama dengan berapa bulan ya? Jadi satuan waktu tahun akan kita ubah atau konversi menjadi satuan bulan. Kemudian yang 1B, 8 minggu sama dengan berapa hari? Jadi satuan minggu akan kita konversi atau ubah menjadi satuan hari. Dan juga yang C, satuan hari akan kita ubah menjadi satuan jam. Supaya lebih mudah mengerjakan atau menyelesaikan soal, sebaiknya kita kerjakan di buku tulis ya. Baik, kita mulai dari 1A dulu. Seperti pada data konversi satuan sebelumnya yang sudah Ustazah berikan, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 3 tahun berapa bulan? Maka kita akan tinggal mengalihkan 3 tahun sama dengan 3 dikali 12. Maka hasilnya kita bisa menggunakan perkalian dengan cara susun. 12 kali 3. Jadi perkalian memiliki sifat komutatif ya. Bisa kita tukar tempatnya. 3 kali 12 atau 12 kali 3. Maka hasilnya akan sama. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Maka hasilnya 36 bulan. Ya, jadi karena 1 tahun ada 12 bulan, jadi 3 tahun sama dengan 3 kali 12 bulan. Hasilnya 36 bulan. Kita lanjutkan ke soal yang 1B. Pada soal 1B, kita akan mengubah satuan minggu menjadi satuan hari. Masih ingatkah kalian 1 minggu ada berapa hari? Ya betul, 1 minggu ada 7 hari. Jadi 8 minggu sama dengan 8 dikali 7. Berapa? Ya, 56 hari. Kemudian kita lanjutkan ke soal 1C. 6 hari sama dengan berapa jam? 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi jika ditanyakan 6 hari, maka 6
dikali 24. Sama seperti soal nomor 1A, kita bisa menggunakan cara perkalian susun. 24 dikali 6. 4 kali 6, 24. Tulis 4, simpan 2. 2 kali 6, 12. Ditambah simpanannya 2, jadi 14. Maka hasilnya 6 hari sama dengan 144 jam. Ya, sub pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penjumlahan dan pengurangan terkait dengan satuan waktu. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita memerlukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan terkait satuan waktu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya saja, untuk menghitung lama waktu dalam melakukan perjalanan. Apakah kalian sudah mengetahui bagaimana caranya? Hal utama yang perlu diingat adalah untuk melakukan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan terkait satuan waktu, maka satuannya harus sama. Apabila satuan belum sama, maka kita perlu mengkonversinya dulu atau mengubah hingga satuan sama. Perhatikan soal latihan 3 di buku paket kalian halaman 81. Soal nomor 1A. 24 tahun ditambah 17 tahun. Karena pada soal nomor 1A, satuan waktunya sudah sama, yaitu satuan tahun, maka kita tinggal menjumlahkan, yaitu 24 ditambah 17. Berapa? Ya betul, 41 tahun. Maka tinggal kita tulis 41 tahun. Kemudian untuk yang soal 1B, caranya hampir sama dengan soal nomor 1A. Karena satuan waktunya sudah sama, kita tinggal mengurangi saja. 45 dikurangi 19. Sedangkan pada soal nomor 1C, di sini terdapat satuan yang berbeda. 6 tahun ditambah 8 bulan. Yang ditanyakan dalam satuan bulan. Maka terlebih dahulu kita harus mengubah satuan tahun menjadi satuan bulan. Supaya lebih mudah kita kerjakan di buku tulis. Ya, di sini Ustazah sudah menuliskan soalnya terlebih dahulu di buku tulis. 6 tahun ditambah 8 bulan. Yang diminta dalam satuan bulan. Maka terlebih dahulu kita akan mengubah satuan tahun menjadi satuan bulan. Masih ingat 1 tahun ada berapa bulan? Ya betul, 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 6 tahun sama dengan 6 dikali 12 bulan. Kemudian kita tambahkan 8 bulan. Kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Masih ingat kemarin operasi hitung campuran? Perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita hitung yang perkalian dulu. Boleh menggunakan perkalian susun. 12 dikali 6. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 1 kali 6, 6. Ditambah 1, 7. Maka di sini hasilnya 72 bulan. Kita tulis lagi ditambah 8 bulan.
Nah, jika sudah seperti ini, satuannya sudah sama, yaitu satuan bulan, kita tinggal menjumlahkan angkanya. 72 ditambah 8. Maka hasilnya 80 bulan. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 1D. 1D caranya hampir sama dengan yang 1C, yaitu satuannya berbeda. Yang ini jam, yang ini menit. Maka langkah kita yang pertama yaitu mengubah satuan jam menjadi menit. Karena di soal diminta dalam satuan menit. Nah, baik, coba kalian perhatikan lagi. 5 jam dikurangi 45 menit. Kita akan mengubah satuan jam menjadi menit. Masih ingat 1 jam ada berapa menit? Ya, 60 menit. Jadi 5 jam sama dengan 5 dikali 60 menit. Kemudian kita tulis lagi dikurangi 45 menit. Kita kalikan dulu. 5 dikali 60, 300 menit. Dikurangi 45 menit. Nah, jika sudah sama satuannya yaitu sama-sama menit, maka kita tinggal mengurangi. Kalian bisa menggunakan pengurangan cara bersusun pendek.